Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini. Saya mahasiswi program studi Teknik Pertanian Universitas Syakuala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi bahan pangan dengan kemasan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Pengemasan Hasil Pertanian yang dibawakan oleh Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Perubahan yang terjadi pada bahan pangan. Bahan pangan akan mengalami perubahan-perubahan selama penyimpanan, dan perubahan ini dapat terjadi baik pada bahan pangan segar maupun pada bahan pangan yang sudah mengalami pengolahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan biokimia, kimia, ataupun migrasi unsur-unsur ke dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu perubahan kimia. Bahan-bahan pangan segar atau yang belum terolah, misalnya biji-bijian, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu, akan mengalami perubahan biokimia setelah bahan-bahan ini dipanen dan dipisahkan dari induknya. Contoh perubahan biokimia yang terjadi pada bahan pangan yaitu pencoklatan pada buah yang memar atau terkelupas kulitnya, atau pada daging segar yang berubah warna menjadi hijau dan berbau busuk. Kedua yaitu perubahan kimiawi dan migrasi unsur-unsur. Perubahan kimiawi yang terjadi pada bahan pangan disebabkan oleh penggunaan antioksidan, fungisida, plasticizer, bahan pewarna, dan pestisida yang dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan. Pengemasan dapat mencegah terjadinya migrasi bahan-bahan ini ke dalam bahan pangan. A. Keracunan logam. Logam-logam seperti timah, besi timbal, dan aluminium dalam jumlah yang besar akan bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Batas maksimum kandungan logam dalam bahan pangan menurut FAO atau WHO adalah 250 ppm untuk timah dan besi dan 1 ppm untuk timbal. Logam-logam lain yang mungkin mencemari bahan pangan adalah air raksa, kadmium, arsen, antimoni, tembaga, dan seng yang dapat berasal dari wadah dan mesin pengolahan atau dari campuran bahan kemasan. Keracunan yang diakibatkan logam dapat berupa keracunan ringan atau berat seperti mual-mual, muntah, pusing, dan keluarnya keringat dingin yang berlebihan. Selanjutnya B. Migrasi plastik ke dalam bahan pangan. Plastik dan bahan-bahan tambahan dalam pembuatan plastik, plasticizer, stabilizer, dan antioksidan dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas dengan kemasan plastik dan mengakibatkan keracunan. Monomer vinil klorida, akrilonitril, vinil asetat, monomer akrilat, stirena, dan metakrilat dapat menyebabkan kanker pada manusia, kanker tiroid pada hewan, dan iritasi pada saluran pencernaan terutama mulut, tenggorokan, dan lambung. Plasticizer yang aman untuk kemasan bahan pangan adalah heptil platat, dioksil adipat, oleat, dan sitrat. Stabilizer yang aman digunakan adalah garam-garam kalsium, magnesium, dan natrium. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak monomer plastik yang termigrasi ke dalam bahan yang dikemas. Selanjutnya, kerusakan mikrobiologis. Bahan-bahan kemasan seperti logam, gelas, dan plastik merupakan penghalang yang baik untuk masuknya mikroorganisme ke dalam bahan yang dikemas. Tetapi penutup kemasan merupakan sumber utama dari kontaminasi. Penyebab kontaminasi mikroorganisme pada bahan pangan yaitu kontaminasi dari udara atau air melalui lubang pada kemasan yang ditutup secara hermetis. Penutupan atau proses sealer yang tidak sempurna. Panas yang digunakan dalam proses sealer pada film plastik tidak cukup karena sealer yang terkontaminasi oleh produk atau pengaturan suhu yang tidak baik. Kerusakan seperti sobek atau terlipat pada bahan kemasan. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis kemasan yang baik untuk mencegah kontaminasi mikroba yaitu sifat perlindungan terhadap produk dari masuknya mikroorganisme dari luar kemasan ke dalam produk. Kedua yaitu kemungkinan berkembang biaknya mikroorganisme di ruangan antara produk dengan tutup atau headspace
serangan mikroorganisme terhadap bahan pengemas. C. Kerusakan mekanis. Faktor-faktor mekanis yang dapat merusak bahan-bahan hasil pertanian segar dan bahan pangan olahan adalah: pertama yaitu stres ataupun tekanan fisik, yaitu kerusakan yang diakibatkan karena jatuh atau oleh adanya gesekan. Kedua yaitu vibrasi atau getaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan atau kemasan selama dalam perjalanan atau distribusi. Untuk menanggulanginya itu dapat digunakan bahan anti getaran. D yaitu kadar air dan gas. Kemasan memberikan kondisi mikroklimat bagi bahan yang dikemasnya, dan kondisi ini ditentukan oleh tekanan uap air dari bahan pangan pada suhu penyimpanan dan permeabilitas kemasan. Pengendalian kadar air pada kemasan dan bahan pangan dapat mencegah kerusakan oleh mikroorganisme dan enzim. Pengaruh perubahan kadar air pada bahan pangan ditunjukkan oleh kurva isotermi sorpsi air. Berikut bisa kita lihat bentuk umum kurva isotermi sorpsi air pada bahan pangan. Kurva isotermi sorpsi air ini menggambarkan hubungan antara kadar air bahan pangan dengan kelembaban relatif keseimbangan ruang tempat penyimpanan bahan dan aktivitas air atau AW pada suhu tertentu. Pada umumnya, kurva isotermi sorpsi bahan pangan berbentuk sigmoid atau menyerupai huruf S, dan isotermi sorpsi ini dapat menunjukkan pada kadar air berapa dicapai tingkat AW yang diinginkan ataupun dihindari, serta terjadinya perubahan suhu. Pengaruh insulasi dari kemasan ditentukan oleh konduktivitas panas dan reflektivitas dari kemasan. Pengendalian suhu penyimpanan merupakan hal yang penting untuk dapat menjaga bahan pangan dari perubahan suhu. Jika kemasan dipanaskan, misalnya sterilisasi pada dalam kemasan atau makanan siap saji yang dipanaskan di dalam microwave, maka kemasan yang digunakan harus tahan terhadap suhu tinggi. F. Pengaruh cahaya. Transmisi cahaya ke dalam kemasan dibutuhkan agar kita dapat melihat isi dari kemasan tersebut. Tetapi, untuk produk-produk yang sensitif terhadap cahaya, misalnya lemak yang akan mengalami oksidasi dengan adanya cahaya atau kerusakan riboflavin dan pigmen alami, maka harus digunakan kemasan yang opak atau berwarna gelap sehingga tidak dapat dilalui oleh cahaya. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat cahaya antara lain yaitu: 1. Pemudaran warna, seperti pada daging dan saus tomat. 2. Ketengikan pada mentega, terutama jika terdapat katalis CU. 3. Pencoklatan pada anggur dan jus buah-buahan. 4. Perubahan bau dan menurunnya kandungan vitamin A, D, E, K, dan C, serta penyimpangan aroma bir. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.